Orang Jepang mulai menggunakan analisis teknis untuk berdagang beras pada abad ke-17. Dan ketika versi awal analisis teknis ini berbeda dari versi Amerika yang diprakarsai oleh Charles Dow sekitar tahun 1900, sebenarnya ada banyak prinsip panduan yang sangat mirip. Prinsip nomor satu adalah bahwa what, yaitu price action, lebih penting daripada why, yaitu berita, pendapatan, dan lain sebagainya. Prinsip nomor dua adalah bahwa semua informasi yang diketahui tercermin dalam harga. Prinsip nomor tiga adalah pembeli dan penjual menggerakkan pasar berdasarkan harapan dan emosi, yaitu ketakutan dan keserakahan. Prinsip nomor 4 adalah bahwa pasar berfluktuasi. Prinsip nomor 5 adalah bahwa harga sebenarnya mungkin tidak mencerminkan nilai yang mendasarinya. Menurut Steve Nissen, grafik candlestick pertama kali muncul beberapa saat setelah tahun 1850. Sebagian besar kredit untuk pengembangan ilmu candlestick chart ini layak diberikan kepada seorang pedagang beras legendaris yang bernama Munehisa Homa dari kota Sakata, Jepang. Ide aslinya telah dimodifikasi dan disempurnakan selama bertahun-tahun dalam perdagangan yang pada akhirnya menghasilkan sistem grafik candlestick yang kita gunakan saat ini. Untuk membuat grafik candlestick, Anda harus memiliki kumpulan data yang berisi antara lain nilai buka atau open, nilai tinggi atau high, nilai rendah atau low, dan nilai penutupan atau close. Ini untuk setiap periode waktu yang ingin Anda tampilkan. Gambar di layar Anda saat ini adalah gambar bentuk umum dari candlestick, ya. Grafik candlestick itu terdiri dari candlestick seperti yang ada di layar Anda saat ini. Kita akan membahasnya. Perhatikan, bagian candlestick yang berlubang atau terisi disebut body atau tubuh atau badan, atau kadang disebut juga dengan real body atau tubuh asli. Perhatikan gambar di layar. Perhatikan yang ditunjukkan dengan panah warna orange. Garis tipis panjang yang berada di atas atau di bawah tubuh seperti yang ditunjukkan pada layar dengan anak panah warna orange itu mewakili rentang tinggi atau rendah, dan kita menyebutnya sebagai bayangan atau shadow dalam bahasa Inggris. Juga disebut sebagai sumbu atau wig, lalu juga kadang disebut dengan ekor atau tail dalam bahasa Inggris. Tinggi atau high atau titik tertinggi atau nilai tertinggi adalah bagian paling atas dari bayangan atas, dan rendah atau low atau nilai terendah ini adalah bagian paling bawah dari bayangan bawah. Perhatikan gambar di layar Anda. Jika saham ditutup lebih tinggi dari pembukaannya, candle berongga atau candle hollow akan digambar dengan bagian bawah badan atau body mewakili harga pembukaan, dan bagian atas tubuh atau badan atau body mewakili harga penutupan. Perhatikan gambar di layar yang ditunjukkan dengan panah warna orange. Jika saham ditutup lebih rendah dari harga pembukaannya,
maka candlestick yang terisi atau filled akan digambar dengan bagian atas badan atau bodinya ini, bagian atasnya ini mewakili harga pembukaan dan bagian bawah badan atau body mewakili harga penutupan. Sekali lagi perhatikan gambar di layar yang ditunjukkan dengan anak panah warna orange. Dibandingkan dengan grafik batang atau bar chart yang tradisional, banyak pedagang atau trader menganggap grafik candlestick lebih menarik secara visual dan lebih mudah untuk ditafsirkan. Perhatikan gambar di layar, perhatikan perbandingannya. Yang di atas adalah candlestick chart, yang di bawah adalah bar chart. Setiap candlestick memberikan gambaran aksi harga atau price action yang sederhana dan menarik secara visual. Seorang pedagang atau trader dapat langsung membandingkan hubungan antara harga pembukaan atau open dan harga penutupannya atau close, serta juga harga tinggi atau high dan harga rendah atau low. Hubungan antara pembukaan atau open dan penutupan atau close ini dianggap sebagai informasi yang sangat penting dan membentuk esensi dari candlestick. Candlestick berongga atau hollow di mana penutupan lebih besar daripada pembukaan menunjukkan tekanan beli. Candlestick yang terisi atau filled di mana penutupan lebih kecil daripada pembukaan menunjukkan tekanan jual. Secara umum, semakin panjang tubuh candlestick, semakin kuat tekanan beli atau tekanan jualnya. Sebaliknya, candlestick pendek menunjukkan pergerakan harga yang kecil dan menunjukkan konsolidasi. Candlestick putih panjang menunjukkan tekanan beli yang kuat. Semakin panjang candlestick putih, semakin jauh penutupan di atas pembukaan. Ini menunjukkan bahwa harga naik secara signifikan dari pembukaan ke penutupan dan pembelinya agresif. Walaupun candlestick putih panjang umumnya bullish, tetapi sebenarnya ini juga banyak tergantung pada posisinya dalam gambaran teknis yang lebih luas. Setelah penurunan yang diperpanjang, candlestick putih panjang dapat menandai titik balik yang potensial atau menandai level support. Perhatikan gambar di layar. Jika pembelian menjadi terlalu agresif setelah kenaikan yang lama, hal itu dapat menyebabkan bullish yang berlebihan. Candlestick hitam yang panjang menunjukkan tekanan jual yang kuat. Semakin panjang candlestick hitam, semakin jauh penutupan di bawah pembukaan. Ini menunjukkan bahwa harga turun secara signifikan dari pembukaan dan penjualnya agresif. Setelah kenaikan yang panjang, candlestick hitam panjang dapat menandakan titik balik atau menandai level resistensi di masa depan. Setelah penurunan panjang, candlestick hitam panjang dapat menunjukkan kepanikan atau kapitulasi. Candlestick panjang yang lebih kuat adalah Marubozu bersaudara, yaitu Marubozu hitam dan Marubozu putih atau Black Marubozu dan White Marubozu. Marubozu ini tidak memiliki bayangan atas atau bawah.
dan tinggi dan rendahnya diwakili oleh harga buka dan harga tutupnya. Marubozu putih atau white marubozu terbentuk ketika pembukaan sama dengan rendah atau nilai low-nya dan penutupan sama dengan nilai tinggi atau nilai high-nya. Ini menunjukkan bahwa pembeli mengendalikan price action dari perdagangan pertama dibuka hingga perdagangan berakhir. Marubozu hitam atau black marubozu terbentuk ketika pembukaan sama dengan harga tinggi dan penutupan sama dengan harga low atau yang rendah. Ini menunjukkan bahwa penjual mengendalikan price action dari perdagangan pertama dibuka hingga perdagangan berakhir. Bayangan atas dan bawah pada candlestick dapat memberikan informasi berharga tentang sesi perdagangan. Bayangan atas mewakili sesi tinggi dan bayangan bawah mewakili sesi rendah atau bagian bawah. Candlestick dengan bayangan pendek menunjukkan bahwa sebagian besar aksi perdagangan atau price action terbatas di dekat pembukaan dan atau penutupan. Candlestick dengan bayangan panjang menunjukkan bahwa harga diperpanjang atau extended melewati harga pembukaan dan penutupan. Candlestick dengan bayangan atas yang panjang dan bayangan bawah yang pendek menunjukkan bahwa pembeli mendominasi selama sesi, menawar harga lebih tinggi, tetapi penjual pada akhirnya memaksa harga turun dari harga tertingginya. Kontras antara nilai tinggi yang kuat dan kemudian penutupan yang lemah ini menghasilkan bayangan atas yang panjang. Sebaliknya, candlestick dengan bayangan bawah panjang dan bayangan atas pendek menunjukkan bahwa penjual mendominasi selama sesi dan mendorong harga menjadi lebih rendah, namun pembeli kemudian muncul kembali untuk menawar harga lebih tinggi pada akhir sesi. Penutupan yang kuat menciptakan bayangan bawah yang panjang ini. Candlestick dengan bayangan atas yang panjang, bayangan bawah yang panjang, dan tubuh asli atau real body yang kecil disebut spinning tops, seperti yang terlihat di layar Anda. Spinning top ini mewakili keraguan-raguan. Tubuh asli yang kecil, baik itu hollow atau filled, hitam atau putih, menunjukkan sedikit gerakan dari buka ke tutup, dari harga pembukaan ke harga penutupan. Dan bayangan menunjukkan bahwa baik bull maupun bear aktif selama sesi. Meskipun sesi perdagangan dibuka dan ditutup dengan sedikit perubahan, harga bergerak naik dan turun secara signifikan. Inilah yang terjadi pada spinning tops ini. Baik pembeli maupun penjual tidak bisa menang dan hasilnya adalah sebuah kebuntuan. Kurang lebih penjual dan pembeli seimbang. Setelah kenaikan panjang atau rally yang cukup panjang, candlestick putih yang panjang, spinning tops menunjukkan kelemahan jika terjadi setelahnya. Dan potensi perubahan atau gangguan dalam tren akan terjadi. Seperti yang terlihat di layar Anda. Setelah penurunan yang panjang
atau downtrend, atau setelah candlestick hitam yang panjang atau bearish yang panjang, spinning tops menunjukkan kelemahan. Kehadiran spinning top setelah candlestick hitam panjang atau penurunan yang panjang ini menunjukkan kelemahan dari downtrend ini dan merupakan potensi perubahan atau gangguan dalam tren ini. Doji adalah jenis candlestick yang sangat penting. Dia memberikan informasi baik ketika dia berdiri sendiri maupun sebagai komponen dari sejumlah pola penting. Doji terbentuk ketika pembukaan dan penutupan sebuah security, saham misalnya, hampir sama. Jadi, pembukaan dan penutupan pada harga saham dalam satu periode hampir sama. Contohnya adalah seperti yang ada pada gambar di layar Anda saat ini. Ini adalah bentuk umum doji. Panjang bayangan atas dan bawah dapat bervariasi. Candlestick yang dihasilkan dapat tampak seperti salib terbalik, atau tanda plus seperti yang di layar Anda saat ini. Sendirian, candlestick doji adalah sebuah pola netral. Bias bullish atau bearish apapun didasarkan pada price action sebelumnya dan konfirmasi di masa mendatang. Ini tentang doji. Jadi peringatan doji ini harus memperhatikan apa candlestick sebelumnya dan apa candlestick setelahnya. Idealnya, tetapi tidak harus, harga buka dan tutup harus sama untuk candlestick doji ini. Walaupun doji dengan buka dan tutup yang sama akan dianggap lebih kuat, tetapi lebih penting untuk menangkap esensi dari candlestick doji ini. Doji menyampaikan rasa keraguan-raguan atau tarik ulur antara pembeli dan penjual. Harga bergerak di atas dan di bawah level pembukaan selama sesi perdagangan, tetapi ditutup pada atau di dekat level pembukaan. Hasilnya kemudian adalah sebuah kebuntuan. Baik bull atau bear, baik penjual maupun pembeli, tidak bisa mendapatkan kendali. Dan titik balik bisa berkembang dari doji ini. Titik reversal bisa berkembang dari candlestick doji ini. Security, saham misalnya, yang berbeda-beda memiliki kriteria yang berbeda untuk menentukan kekokohan doji. Saham dengan harga $20 misalnya dapat membentuk doji dengan selisih 1/8 poin antara pembukaan dan penutupannya. Sementara saham dengan harga $200 mungkin membentuk sebuah doji dengan selisih buka tutup 1/1/4 poin. Menentukan kekokohan atau kekuatan doji akan bergantung pada harga, volatilitas terkini, dan candlestick sebelumnya. Dibandingkan dengan candlestick sebelumnya, doji harus memiliki tubuh yang sangat kecil yang muncul sebagai garis tipis. Perhatikan gambar di layar. Steve Nissen mencatat bahwa doji yang terbentuk di antara candlestick lain dengan tubuh asli kecil tidak akan dianggap penting. Kami ulangi, Steve Nissen mencatat bahwa doji yang terbentuk di antara candlestick lain yang tubuhnya itu kecil, maka tidak akan dianggap penting. Namun,
Doji yang terbentuk di antara candlestick dengan tubuh asli atau real body yang panjang akan dianggap signifikan, dan ini yang harus benar-benar diperhatikan. Relevansi doji tergantung pada tren sebelumnya atau candlestick sebelumnya. Setelah kenaikan atau candlestick putih panjang atau candlestick bullish panjang, doji memberi sinyal bahwa tekanan beli sudah mulai melemah. Setelah penurunan atau setelah candlestick hitam panjang atau setelah candlestick bearish panjang, doji memberi sinyal bahwa tekanan jual mulai berkurang. Doji menunjukkan bahwa kekuatan penawaran dan permintaan menjadi lebih seimbang dan perubahan tren mungkin sudah dekat. Doji saja tidak cukup untuk menandai pembalikan, dan konfirmasi lebih lanjut mungkin diperlukan. Setelah sebuah kenaikan harga atau candlestick putih panjang atau candlestick bullish panjang, doji memberi sinyal bahwa tekanan beli mungkin berkurang dan tren naik bisa saja mendekati akhirnya. Walaupun bisa saja sebuah security atau saham misalnya dapat turun hanya karena kurangnya pembeli, tekanan beli yang berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan tren naik. Oleh karena itu, doji mungkin lebih signifikan jika terjadi setelah tren naik atau candlestick putih panjang atau candlestick bullish panjang. Dan perlu diperhatikan bahwa setelah doji terbentuk, penurunan lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi bearish. Penurunan ini mungkin terjadi dalam bentuk gap down, lalu candlestick hitam panjang atau candlestick bearish panjang, atau penurunan hingga di bawah pembukaan candlestick putih panjang yang terjadi sebelum doji. Perhatikan gambar di layar. Setelah candlestick putih panjang dan doji, traders harus waspada terhadap potensi terjadinya evening doji star. Ketiga candlestick yang terlihat di layar Anda saat ini adalah pola candlestick evening doji star. Sebuah pola candlestick yang sangat powerful. Setelah penurunan atau candlestick hitam panjang atau terjadinya candlestick bearish panjang, kemunculan doji menunjukkan bahwa tekanan jual mungkin berkurang dan tren turun bisa saja mendekati akhirnya. Meskipun penjual mulai kehilangan kendali atas penurunan, kekuatan lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi pembalikan apapun. Konfirmasi bullish bisa datang dalam bentuk gap up, candlestick putih panjang atau candlestick bullish panjang, atau kenaikan di atas pembukaan candlestick hitam panjang yang terjadi sebelum doji. Perhatikan gambar di layar. Setelah candlestick hitam dan doji panjang terjadi, traders harus waspada terhadap potensi terjadinya pola candlestick morning doji star. Bentuknya seperti yang ada di layar Anda saat ini. Morning doji star adalah salah satu pola candlestick yang sangat powerful.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa jenis doji. Yang pertama adalah long leg doji. Bentuknya seperti yang ada di layar Anda saat ini. Long leg doji memiliki bayangan atas dan bawah yang panjang yang hampir sama panjangnya. Perhatikan gambar di layar. Doji ini mencerminkan keraguan-raguan yang luar biasa besar di pasar. Long leg doji menunjukkan bahwa harga sempat diperdagangkan jauh di atas dan jauh di bawah level pembukaan, tetapi ditutup akhirnya hampir sama dengan harga pembukaan. Setelah banyak kehebohan terjadi selama sesi perdagangan, hasil akhirnya menunjukkan sedikit saja perubahan dari level pembukaan awal tadi. Nah, inilah yang kita namakan long leg doji. Nah, sekarang kita bahas dragonfly doji. Dragonfly doji terbentuk ketika open, high, dan close memiliki level yang sama. Sedangkan level low menciptakan bayangan bawah yang panjang. Perhatikan gambar di layar. Candlestick yang dihasilkan terlihat seperti huruf T karena kurangnya bayangan atas. Dragonfly doji menunjukkan bahwa penjual mendominasi perdagangan dan mendorong harga lebih rendah selama sesi awal, lalu pada akhir sesi, pembeli muncul kembali dan mendorong harga kembali ke level pembukaan dan level tertinggi sesi perdagangan tadi. Implikasi pembalikan atau reversal dari doji dragonfly ini bergantung pada pergerakan harga sebelumnya dan konfirmasi di kemudian periode, di masa yang akan datang. Bayangan bawah yang panjang memberikan bukti adanya tekanan beli, tetapi level low atau level harga terendah ini menunjukkan bahwa banyak penjual masih membayangi. Setelah tren turun yang panjang, candlestick hitam atau bearish yang panjang, atau pada support, dragonfly doji bisa menandakan sebuah potensi pembalikan ke arah bullish atau bullish reversal. Setelah tren naik yang panjang atau candlestick putih atau bullish yang panjang atau pada resistance, bayangan bawah yang panjang bisa menandakan potensi pembalikan ke arah bearish. Perhatikan gambar di layar. Konfirmasi bearish atau bullish diperlukan untuk kedua situasi tersebut. Nah, sekarang kita bahas gravestone doji. Bentuknya seperti yang ada di layar Anda saat ini. Gravestone doji ini terbentuk ketika open, low, dan close memiliki level yang sama, dan level high menciptakan bayangan atas yang panjang. Perhatikan gambar di layar. Candlestick yang dihasilkan seperti huruf T terbalik karena kurangnya bayangan yang lebih rendah, bayangan yang di bawah. Gravestone doji menunjukkan bahwa pembeli mendominasi perdagangan dan mendorong harga menjadi lebih tinggi selama sesi perdagangan. Namun, pada akhir sesi, penjual muncul kembali dan mendorong harga kembali ke level pembukaan dan level terendah. Seperti halnya dragonfly doji dan candlestick lainnya, implikasi pembalikan atau reversal dari gravestone doji ini bergantung pada pergerakan harga sebelumnya dan konfirmasi di masa mendatang. Meskipun bayangan atas panjang menunjukkan rally yang gagal, level high intraday ini memberikan bukti tentang adanya tekanan beli. Setelah tren turun yang panjang atau candlestick hitam atau bearish yang panjang atau pada support, fokus beralih ke bukti tekanan beli
dan potensi pembalikan ke arah bullish. Perhatikan gambar di layar. Setelah tren naik yang panjang, candlestick putih atau bullish yang panjang atau pada resistance fokus beralih ke rally yang gagal dan kemudian adanya potensi pembalikan ke arah bearish. Perhatikan gambar di layar. Konfirmasi bearish dan bullish diperlukan untuk kedua situasi yang disebutkan tadi. Candlestick menggambarkan pertempuran antara bulls, yaitu pembeli, dan bears, yaitu penjual, selama periode tertentu. Analogi pertempuran ini dapat dibuat ibaratkan dua tim sepak bola, yang juga dapat kita sebut katakanlah tim bulls atau pembeli, dan tim bears atau penjual. Bagian bawah intra-session low candlestick mewakili gawang yang dituju bears, dan bagian atas intra-session high adalah gawang yang dituju bulls. Perhatikan gambarnya. Semakin dekat close ke high, maka semakin dekat bulls ke goalnya. Artinya bulls mendominasi, pembeli mendominasi. Semakin dekat close ke low, semakin dekat pula bears ke goalnya, yang artinya bears mendominasi atau penjual mendominasi. Meskipun ada banyak variasi candlestick, mari kita periksa 6 jenis candlestick yang umum ini. Yang pertama, candlestick putih panjang menunjukkan bahwa bulls mengendalikan bolanya, permainannya, perdagangan. Bulls mengendalikan sesi perdagangan untuk sebagian besar sesi dalam satu hari atau satu periode. Dalam analogi sepak bola, maka dia menguasai permainan hari itu. Candlestick hitam panjang menunjukkan bahwa bearish memegang bola untuk sebagian besar permainan. Ibaratnya seperti itu. Artinya, bears atau penjual menguasai perdagangan pada periode tersebut. Candlestick kecil menunjukkan bahwa tidak ada tim yang bisa menggerakkan bola dan harga selesai di mana mereka dimulai. Bayangan bawah yang panjang menunjukkan bahwa bears mengendalikan bola untuk sebagian permainan, tetapi kehilangan kendali pada akhirnya dan bulls membuat comeback yang mengesankan. Ini adalah analogi dari candlestick yang ada di layar Anda saat ini. Jadi intinya, ya, bears, si penjual itu pada awalnya menguasai perdagangan. Harga diturunkan, lalu kemudian akhirnya kalah karena bulls atau pembeli kembali lalu menaikkan harga lagi. Bayangan atas yang panjang seperti yang ada di layar Anda saat ini menunjukkan bahwa bulls mengendalikan bola untuk sebagian permainan, tetapi kehilangan kendali pada akhirnya dan bears membuat comeback yang mengesankan. Ya, artinya bulls atau si pembeli pada awalnya mengendalikan sesi perdagangan di awal-awal dulu. Harga naik, lalu kemudian pada akhirnya penjual atau bears itu datang
lalu membuat harga turun lagi. Bayangan atas dan bawah yang panjang seperti gambar di layar ini menunjukkan bahwa bears dan bulls memiliki momen mereka selama pertandingan ini, tetapi tidak ada yang bisa menyingkirkan yang lain dan mengakibatkan sebuah kebuntuan, sebuah semacam keseimbangan. Candlestick tidak mencerminkan urutan kejadian antara pembukaan dan penutupan, antara open dan close. Yang ditunjukkan apa? Hanya hubungan antara pembukaan dan penutupan saja. High dan low-nya jelas dan tidak terbantahkan. Tetapi candlestick dan grafik batang tidak dapat memberitahu kita mana yang lebih dahulu. Apakah itu low dulu atau high dulu. Dengan candlestick putih panjang atau bullish panjang, asumsinya adalah bahwa harga naik di sebagian besar sesi perdagangan. Namun, berdasarkan urutan high atau low, sesi perdagangan bisa saja lebih berfluktuatif. Perhatikan gambar di layar Anda. Contoh di layar ini menggambarkan dua kemungkinan urutan high atau low yang akan membentuk candlestick yang sama. Candlestick bertubuh putih sebelah kiri itu adalah candlestick yang sama, sedangkan yang di tengah dan yang di kanan adalah alternatif urutan apakah high dulu atau low dulu. Urutan pertama yang ada di layar ini menunjukkan dua gerakan kecil dan satu gerakan besar. Penurunan kecil dari open untuk membentuk harga low, lalu kemudian kenaikan tajam untuk membentuk harga high, dan penurunan kecil untuk membentuk close. Perhatikan gambar di layar. Ini adalah urutan yang pertama, alternatif urutan yang pertama. Nah, ini adalah alternatif urutan yang kedua, yang menunjukkan tiga gerakan yang agak tajam. Kenaikan tajam dari open untuk membentuk high, perhatikan. Lalu kemudian penurunan tajam untuk membentuk harga low, dan kenaikan tajam untuk membentuk close. Bisa dibedakan dengan yang sebelumnya ya. Urutan yang pertama tadi, yang ada di gambar di layar ini, menggambarkan tekanan beli yang kuat dan berkelanjutan, dan akan dianggap lebih bullish. Urutan yang kedua, yang ada di gambar ini, mencerminkan lebih banyak volatilitas dan tekanan jual. Kita melihat ada tekanan jual di sini, walaupun akhirnya candlestick-nya bullish panjang. Ini tadi hanya dua contoh. Sebenarnya ada ratusan kombinasi potensial yang bisa menghasilkan candlestick yang sama. Candlestick bisa menawarkan informasi berharga tentang posisi relatif dari open, high, low, dan close. Namun, aktivitas trading yang membentuk candlestick tertentu ini bisa berbeda-beda. Jadi ini harus dipahami terlebih dahulu. Tentang posisi star. Candlestick yang mengalami gap
menjauh dari candlestick sebelumnya dikatakan berada pada posisi star. Perhatikan yang dilingkari lingkaran warna biru. Candlestick pertama biasanya memiliki tubuh asli yang besar, tetapi tidak selalu. Dan candlestick kedua di posisi star memiliki tubuh asli yang kecil. Perhatikan candlestick yang ada di layar ini. Tergantung pada candlestick sebelumnya, candlestick posisi star mengalami gap naik atau turun dan atau tampak terisolasi dari price action sebelumnya. Kedua candlestick dapat berupa kombinasi putih dan hitam. Doji, hammer, shooting star, dan spinning top memiliki tubuh asli yang kecil dan dapat terbentuk dalam posisi star. Ada juga beberapa pola candlestick yang terdiri dari 2 dan 3 candlestick yang memanfaatkan posisi star, misalnya morning star dan evening star. Nah, sekarang kita bahas tentang posisi harami. Candlestick yang terbentuk di dalam lingkup tubuh asli candlestick sebelumnya berada pada posisi harami. Perhatikan yang dilingkari lingkaran warna biru. Itu adalah candlestick dengan posisi harami. Harami artinya hamil dalam bahasa Jepang. Dan tepat sekali, candlestick kedua terletak di dalam candlestick pertama. Di sebelah kirinya candlestick yang dilingkari warna biru itu adalah candlestick yang pertama, sedangkan yang dilingkari warna biru adalah candlestick kedua. Candlestick pertama biasanya memiliki tubuh asli yang besar, dan yang kedua memiliki tubuh asli yang lebih kecil dari yang pertama. Bayangan atau shadow tinggi atau rendah dari candlestick kedua tidak harus berada di dalam kisaran candlestick yang pertama, meskipun lebih baik berada di dalam candlestick yang pertama. Doji dan spinning top memiliki tubuh asli yang kecil, yang berarti mereka dapat terbentuk dalam posisi harami juga. Ada juga beberapa pola candlestick yang terdiri dari 2 dan 3 candlestick yang memanfaatkan posisi harami, seperti bullish harami dan bearish harami. Ada 2 pasang pola pembalikan candlestick tunggal yang terdiri dari tubuh asli yang kecil, 1 ekor atau bayangan panjang, dan 1 ekor atau bayangan pendek atau tidak ada. Bentuknya seperti yang ada di layar ini. Umumnya, ekor atau bayangan panjang harus setidaknya 2 kali panjang tubuh aslinya, yang bisa jadi dia hitam bearish atau putih bullish. Lokasi ekor bayangan panjang dan price action sebelumnya menentukan klasifikasinya. Pasangan pertama yang akan kita bahas adalah hammer dan hanging man, terdiri dari candlestick identik dengan badan kecil atau tubuh asli yang kecil dan ekor atau bayangan bawah yang panjang. Bentuknya adalah seperti yang ada di layar Anda saat ini. Ini adalah hammer dan hanging man. Lalu pasangan kedua adalah shooting star dan inverted hammer, yang juga berisi candlestick yang identik tetapi dengan tubuh asli yang kecil dan ekor bayangan atas yang panjang. Perhatikan gambar di layar ini adalah shooting star dan inverted hammer.
Hanya price action sebelumnya dan konfirmasi lebih lanjut yang menentukan sifat bullish atau bearish dari candlestick yang disebutkan tadi. Hammer dan inverted hammer terbentuk setelah penurunan dan merupakan pola bullish reversal. Sedangkan shooting star dan hanging man terbentuk setelah kenaikan dan merupakan pola bearish reversal. Kita akan bahas hammer dan hanging man terlebih dahulu, yang bentuk umumnya adalah seperti yang ada di layar Anda. Hammer dan hanging man terlihat persis sama, tetapi memiliki implikasi yang berbeda berdasarkan price action sebelumnya. Keduanya memiliki tubuh asli kecil hitam bearish atau putih bullish, ekor bayangan di bawah panjang, dan ekor bayangan atas pendek atau tidak ada sama sekali. Seperti kebanyakan formasi candlestick tunggal dan ganda, hammer dan hanging man ini memerlukan konfirmasi sebelum melakukan aksinya. Hammer adalah pola pembalikan bullish yang terbentuk setelah penurunan. Perhatikan gambar di layar Anda. Selain potensi pembalikan tren, hammer dapat menandai titik terendah atau level support. Setelah penurunan, hammer menandakan kebangkitan bullish. Rendahnya ekor bayangan bawah yang panjang menyiratkan bahwa penjual mendorong harga lebih rendah selama sesi perdagangan. Namun, penyelesaian yang kuat menunjukkan bahwa pembeli mendapatkan kembali pijakan mereka untuk mengakhiri sesi perdagangan dengan catatan yang kuat. Meskipun ini mungkin tampak cukup untuk ditindaklanjuti, hammer sebenarnya memerlukan konfirmasi bullish lebih lanjut. Rendahnya hammer atau harga low di hammer ini menunjukkan bahwa banyak penjual tetap hadir. Tekanan beli lebih lanjut dan lebih disukai lagi jika terjadi dengan peningkatan volume, ini diperlukan sebelum melakukan sebuah aksi. Sebuah konfirmasi bisa datang dari sebuah gap up atau candlestick putih bullish yang panjang. Hammer bisa dibilang sebagai klimaks dari penjualan, dan volume yang besar dapat berfungsi untuk memperkuat validitas pembalikan ini. Nah, sekarang kita bahas the hanging man, yang merupakan pola pembalikan bearish yang juga dapat menandai level atas atau level resistance. Terbentuk setelah kenaikan, hanging man ini memberi sinyal bahwa tekanan jual mulai meningkat. Rendahnya ekor bayangan bawah yang panjang menegaskan bahwa penjual mendorong harga lebih rendah selama sesi perdagangan. Meskipun bulls mendapatkan kembali pijakannya dan mendorong harga lebih tinggi pada akhirnya, munculnya tekanan jual kemudian memberikan kita sebuah peringatan. Seperti hammer, hanging man ini membutuhkan konfirmasi bearish sebelum bertindak. Konfirmasi seperti itu bisa datang sebagai bentuk gap down dengan bentuk gap down atau candlestick hitam bearish panjang pada volume yang besar. Nah, sekarang kita bahas inverted hammer dan shooting star. Inverted hammer dan shooting star ini bentuknya seperti ada di layar ini. Ya, dia terlihat persis sama tetapi memiliki implikasi yang berbeda berdasarkan price action sebelumnya. Kedua candlestick memiliki tubuh asli yang kecil, baik itu hitam bearish atau putih bullish, lalu kemudian memiliki ekor bayangan atas yang panjang dan ekor bayangan bawah yang kecil atau tidak ada sama sekali. Candlestick ini menandai potensi pembalikan tren tetapi memerlukan konfirmasi sebelum aksi dilakukan. Shooting star yang ada di layar Anda saat ini adalah pola pembalikan
bearish yang terbentuk setelah kenaikan dan pada posisi star. Kita sudah bahas tentang posisi star ini ya. Maka seperti itulah namanya, shooting star. Shooting star dapat menandai potensi pembalikan tren atau level resistance. Candlestick terbentuk ketika harga gap lebih tinggi pada pembukaan, naik selama sesi perdagangan, dan kemudian menutup dengan baik dari nilai tertingginya, ya, dari atas turun lagi ke bawah. Candlestick yang dihasilkan memiliki ekor bayangan atas yang panjang dan badan hitam bearish atau tubuh asli hitam bearish atau bullish berwarna putih kecil. Bodinya seperti itu. Setelah kenaikan besar ekor bayangan atas, kemampuan bearish untuk memaksa harga turun membuat kita merasa diperingatkan. Untuk menunjukkan pembalikan substansial, ekor bayangan atas harus relatif panjang dan setidaknya 2 kali panjang tubuh asli. Konfirmasi bearish diperlukan setelah shooting star dan dapat berupa gap down atau candlestick hitam bearish panjang dengan volume yang besar. Inverted hammer terlihat seperti shooting star, tetapi terbentuk setelah penurunan atau tren turun. Perhatikan gambar di layar Anda ini. Inverted hammers mewakili potensi pembalikan tren atau level support. Setelah penurunan, ekor bayangan atas yang panjang menunjukkan tekanan beli selama sesi perdagangan. Namun, pembeli tidak mampu mempertahankan tekanan beli ini dan harga ditutup jauh dari level tertingginya untuk kemudian menciptakan ekor bayangan atas yang panjang. Karena kegagalan ini, karena ketidakmampuan ini, konfirmasi bullish diperlukan untuk sebuah aksi bisa dilakukan. Inverted hammer yang diikuti gap up atau candlestick putih bullish panjang dengan volume besar dapat bertindak sebagai konfirmasi bullish. Pola candlestick bisa terdiri dari satu atau lebih candlestick dan dapat dicampur bersama untuk membentuk satu candlestick. Perhatikan ilustrasi di layar Anda saat ini. Candlestick campuran ini menangkap esensi dari sebuah pola dan dapat dibentuk menggunakan beberapa level penting, yaitu diantaranya adalah pembukaan candlestick yang pertama, lalu level penutupan candlestick yang terakhir, dan level high dan low dari pola tersebut. Dengan menggunakan pembukaan candlestick yang pertama, penutupan candlestick yang kedua, dan pola high dan low, pola bullish engulfing atau pola piercing menyatu menjadi pola hammer. Perhatikan gambar di layar Anda saat ini. Ekor atau bayangan bawah dari hammer yang panjang menandakan potensi pembalikan ke arah bullish. Seperti halnya hammer, baik pola bullish engulfing maupun pola piercing memerlukan konfirmasi bullish. Memadukan candlestick dari bearish engulfing dan dark cloud cover akan menghasilkan shooting star. Perhatikan gambar di layar Anda saat ini. Ekor atau bayangan atas yang panjang dari shooting star menunjukkan potensi pembalikan ke arah bearish. Seperti pada shooting star, bearish engulfing dan dark cloud cover memerlukan konfirmasi bearish.
Lebih dari 2 candlestick dapat dicampur menggunakan pedoman yang sama, yaitu perhatikan level harga pembukaan dari candlestick yang pertama, harga penutupan dari candlestick yang terakhir, dan high dan low dari pola tersebut. Perhatikan gambar di layar. Memadukan 3 white shoulders menciptakan candlestick putih bullish panjang, dan memadukan 3 black crows menciptakan candlestick hitam bearish panjang, seperti yang terlihat pada layar Anda saat ini.